Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI selaku pembimbing 1 saya, Ibu Dr. Randalinda Rosemary Tambunan MSI selaku pembimbing 2, dan saya hormati Ibu Metaliana SPD MPD selaku ketua penguji, Bapak Febrian SPD MSC selaku penguji pertama, dan Ibu Meta Vera SPD MSC selaku penguji kedua. Nama saya Risa Juliati dengan NIM 140384202034. Dan adapun judul dari proposal penelitian yang akan saya seminarkan adalah pengembangan lembar kerja peserta didik model learning cycle pada materi persamaan nilai mutlak linear 1 variabel SMA kelas 10. Dalam proposal penelitian saya ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu kajian pustaka, dan bab yang ketiga adalah metode penelitian. Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan, serta definisi operasional. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini pertama yaitu pembelajaran cenderung masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Hampir seluruh sekolah menengah atas sudah mengacu pada kurikulum 2013 yang mana pendidik dituntut untuk menjadi fasilitator bagi peserta didik agar menciptakan peserta didik menjadi lebih efektif dalam proses pembelajaran. Namun faktanya, masih banyak permasalahan di sekolah yang belum teratasi. Padahal, dalam pembelajaran kurikulum 2013, pendidik harus dapat membuat pembelajaran lebih menarik, agar peserta didik memperoleh pengalaman sendiri dan mampu mengembangkan ide-ide serta dapat menerima pendapat atau masukan dari pihak lain. Dalam hal ini, pendidik mempunyai peran dalam hal meningkatkan kemampuan siswa, sehingga pendidik dituntut untuk mampu membuat perencanaan pembelajaran yang baik, mampu merencanakan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas peserta didik, dan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator yang baik. Berdasarkan hal tersebut, pendidik dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran yang menarik. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menerapkan model pembelajaran learning cycle. Model pembelajaran learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Learning cycle merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Learning cycle adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan membimbing melalui tahapan-tahapan pembelajaran sehingga dapat memberi perhatian pada konsep, melakukan penyelidikan, memberikan penjelasan, mengaplikasikan konsep ke dalam situasi baru, dan melakukan evaluasi. Selain memilih model pembelajaran yang menarik, pendidik juga harus perlu memperhatikan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh pendidik untuk peserta didik dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Salah satu perangkat pembelajarannya adalah lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Lembar kerja peserta didik adalah lembaran yang berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan terprogram dan juga sebagai fasilitator untuk pendidik dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut merupakan suatu pengembangan yang disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih. Dalam hal ini, model pembelajaran learning cycle dengan hadirnya LKPD yang dirancang dengan model pembelajaran learning cycle diharapkan mampu menarik minat peserta didik dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan dan menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri dan bukan sekedar menghafal.
Berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas yang telah saya paparkan, peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik model learning cycle pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel SMA kelas 10. Selanjutnya, masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, peneliti menemukan rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah bagaimana pengembangan LKPD model learning cycle pada materi persamaan yang mutlak linear satu variabel kelas 10 yang berkriteria valid dan praktis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada proposal ini adalah untuk mengembangkan LKPD model learning cycle pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel SMA kelas 10 yang berkriteria valid dan praktis. Selanjutnya masuk kepada tahap spesifikasi produk. Spesifikasi produk pada penelitian ini adalah produk pengembangan dari hasil penelitian ini berupa perangkat pembelajaran lembar kerja peserta didik dan disesuaikan berdasarkan sintaks pembelajaran model learning cycle yang memiliki 5 tahap. Yang pertama adalah engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Pada penyusunan LKPD ini disesuaikan berdasarkan materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang dapat digunakan pendidik dan peserta didik sebagai bahan ajar untuk digunakan dalam pembelajaran. Manfaat penelitian pada proposal ini terdiri dari 3, yaitu manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi pendidik, dan manfaat bagi peneliti lainnya. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik. Manfaat bagi peserta didik ini diharapkan dengan adanya pengembangan LKPD dengan model pembelajaran learning cycle dapat membantu dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan melatih peserta didik untuk menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan dan menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri dan bukan hanya sekedar menghafal, yang dapat meningkatkan motivasi dan daya tarik siswa terhadap pembelajaran matematika. Selanjutnya, manfaat terhadap pendidik adalah diharapkan dengan adanya pengembangan LKPD dengan model learning cycle dapat dijadikan alternatif bahan ajar yang memenuhi kebutuhan yang dapat berkorelasi dengan lingkungan nyata peserta didik. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti lainnya adalah dapat menambah wawasan, kemampuan, dan pengetahuan yang bermanfaat, terutama dalam mengembangkan LKPD yang valid dan praktis dengan inovasi yang berbeda. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini, LKPD dengan model pembelajaran learning cycle pada materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel kelas 10 yang dikembangkan memiliki beberapa asumsi. Yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik yang dikembangkan dapat digunakan sebagai pedoman guru dalam proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan aktivitas peserta didik yang dapat mendukung peserta didik dalam menggunakannya selama proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua yaitu lembar kerja peserta didik sebagai alternatif memudahkan siswa untuk menjelaskan materi secara ringkas dan dilanjutkan dengan latihan yang akan menunjang pemahaman siswa. Dan yang ketiga adalah produk yang dikembangkan dapat digunakan di semua sekolah menengah atas. Selanjutnya kita masuk pada keterbatasan penelitian. Agar tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap uji validitas dan uji praktikalitas. Hasil dari uji validitas oleh para ahli diuji cobakan secara terbatas untuk melihat tingkat kepraktisannya saja. Produk ini tidak diuji cobakan kepada seluruh subjek penelitian atau kepada seluruh siswa pada kelas 10. Melihat pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, membuat proses kegiatan belajar mengajar harus menggunakan program pembelajaran jarak jauh atau distance learning, dan harus membuka aplikasi
melalui platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh, sehingga respon dari dampak tersebut membuat pengimplementasian dari uji keefektifan menjadi tidak terrealisasikan. Dan yang terakhir yaitu model pengembangan pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap pengembangan saja akibat dari COVID-19 tersebut yang membuat tahap penyebaran atau disseminate tidak terrealisasikan. Selanjutnya kita masuk kepada definisi operasional. Untuk menghindari terjadinya berbagai penafsiran dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya kejelasan arti serta istilah-istilah dalam variabel yang akan dimasukkan dalam penelitian ini, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu adanya pendefinisian secara operasional terhadap variabel tersebut. Yang pertama yaitu pengembangan. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menghasilkan dan mengembangkan produk baru berupa LKPD berbentuk bahan tambahan ajar yang dapat digunakan peserta didik dan pendidik dengan model pembelajaran learning cycle yang sebagai ciri utama yang membedakan dari produk-produk lainnya. Yang kedua adalah lembar kerja peserta didik ini merupakan berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan terprogram dan juga sebagai fasilitator oleh pendidik dalam pembelajaran. LKPD ini suatu bahan ajar yang didesain oleh pendidik berupa lembaran soal-soal sebagai bentuk latihan dalam memahami konsep materi dan meningkatkan pemahaman konsep materi. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran learning cycle 5E yang memiliki 5 tahap tadi. Adalah pembelajaran bersiklus yang model pembelajarannya berpusat pada peserta didik dengan teori belajar yang berbasis konstruktivisme dan mempunyai rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif sesuai dengan rangkaian atau tahapan kegiatan yang terdiri dari 5 sintaks, yaitu engagement atau pendahuluan, exploration atau eksplorasi, explanation atau penjelasan, elaboration atau elaborasi, dan yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Dan harus membuka aplikasi melalui platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh, sehingga respon dari dampak tersebut membuat pengimplementasian dari uji keefektifan menjadi tidak terrealisasikan. Dan yang terakhir yaitu model pengembangan pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap pengembangan saja akibat dari COVID-19 tersebut yang membuat tahap penyebaran atau disseminate tidak terrealisasikan. Selanjutnya masuk kepada bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori, di mana landasan teori ini yang akan saya jelaskan yaitu pertama yaitu pengertian research and development. Metode research and development yang biasa disingkat dengan R&D sama maknanya dengan metode penelitian dan pengembangan. Menurut Sutrisno, pengembangan adalah kegiatan tersusun secara sistematis, terarah dan dilakukan secara sadar untuk memperbaiki atau menciptakan produk agar menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas mutu terbaik. Selanjutnya menurut Sukamadinata, research and development adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang ada. Berdasarkan kedua pengertian ahli di atas, yang dapat saya simpulkan bahwa metode research and development adalah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dari sebuah produk tersebut. Ada beberapa model pengembangan dalam pendidikan, di antaranya yaitu model pengembangan Smith and Dragan, model pengembangan Fordi, model pengembangan Adi, dan model pengembangan Smith and Dragan. Dari beberapa jenis penelitian yang baru saya sebutkan tadi, pada penelitian ini saya memilih
model pengembangan 4D, karena pengembangan 4D itu merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang dapat memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Model pengembangan 4D ini juga digunakan dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar seperti LKPD, RPP, modul, dan bahan ajar lainnya. Tidak terbatas pada itu saja, peneliti dapat menggunakan model ini untuk mengembangkan produk lain, karena pada prinsipnya, inti dari proses pengembangan sudah diwakili di sini. Peneliti juga perlu memahami bahwa proses pengembangan memerlukan beberapa pengujian, yaitu uji validitas dan praktikalitas khususnya pada penelitian ini, dan revisi, sehingga meskipun prosedur pengembangan dipersingkat, dan tanpa adanya penyebaran atau tahap penyebaran yaitu disseminate, namun di dalamnya sudah mencakup proses pengujian dan revisi sehingga produk yang dikembangkan telah memenuhi kriteria yang baik, teruji secara empiris, dan tidak ada kesalahan-kesalahan lagi. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik didefinisikan sebagai suatu bahan ajar berupa lembar-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar yang dilakukan dan harus dicapai. Hal ini sesuai dengan definisi LKPD menurut Trianto. Lembar kerja peserta didik merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat LKPD. Menurut Wulandari, menyatakan bahwa peran LKPD sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar dan penggunaannya dalam pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mengarahkan peserta didik menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri. Di samping itu, LKPD juga dapat mengembangkan keterampilan proses, meningkatkan aktivitas peserta didik, dan dapat mengoptimalkan hasil belajar. Selanjutnya masuk kepada unsur LKPD. Yunitasari mengemukakan bahwa unsur yang ada dalam LKPD meliputi judul, petunjuk belajar, indikator pembelajaran, informasi pendukung, langkah kerja, serta penilaian. Sedangkan menurut Widiantini, LKPD sebagai bahan ajar memiliki unsur yang meliputi judul, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator yang akan dicapai oleh peserta didik, informasi pendukung, alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas, langkah kerja, serta penilaian. Berdasarkan uraian pandangan mengenai unsur dalam LKPD tersebut, pada penelitian ini disintetis bahwa LKPD yang akan dibuat dan dikembangkan memuat unsur yang pertama, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi belajar, indikator, langkah kerja atau tugas, dan penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada syarat kelayakan LKPD. Terdapat beberapa aspek yang harus ada dalam pengembangan LKPD, meliputi aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan. Berikut saya tampilkan indikator syarat kelayakan LKPD berdasarkan tabel di atas yang merujuk pada Badan Standar Nasional BSNP 2012. Selanjutnya masuk kepada langkah-langkah persiapan LKPD. Langkah-langkah persiapan LKPD pada penelitian ini yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum, yaitu KI, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Selanjutnya menyusun peta kebutuhan LKPD, menentukan judul LKPD, menulis LKPD, dan yang terakhir adalah menentukan alat penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penggunaan LKPD. Tujuan penggunaan LKPD
Pada penelitian ini yang pertama menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Dan yang ketiga, melatih kemandirian peserta didik, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya masuk pada pengertian lembar kerja peserta didik model learning cycle. Lembar kerja peserta didik model learning cycle adalah mengacu pada syarat LKPD serta dilengkapi dengan langkah yang diacu pada model pembelajaran learning cycle. LKPD dengan model learning cycle mempunyai unsur yang berisi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator, peta konsep, alat dan bahan, langkah kerja, dan tugas, serta penilaian. Kegiatan dalam LKPD dengan model learning cycle menggunakan langkah-langkah dari model pembelajaran learning cycle yang terdiri dari kegiatan membangkitkan minat peserta didik, membawa peserta didik untuk memperoleh pengetahuan melalui penyelidikan, mempresentasikan hasil dari temuannya pada fase explore, menjelaskan konsep pada permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari, dan menilai pemahaman konsep yang telah dipelajari. LKPD yang dikembangkan peneliti merupakan LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Selanjutnya kita masuk kepada model pembelajaran learning cycle. Model pembelajaran learning cycle itu adalah pembelajaran siklus, yaitu suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Learning cycle patut dikedepankan karena sesuai dengan teori belajar Piaget, teori belajar yang berbasis konstruktivisme. Piaget mengatakan bahwa belajar merupakan pengembangan aspek kognitif yang meliputi struktur, isi, dan fungsi. Struktur intelektual adalah organisasi-organisasi mental tingkat tinggi yang dimiliki individu untuk memecahkan masalah. Menurut Piaget, ada model pembelajaran learning cycle itu terdiri dari 5 fase. Yang pertama itu adalah engagement atau undangan. Engagement atau undangan ini bertujuan untuk mempersiapkan pembelajar agar terkondisi dalam menempuh fase berikutnya dengan jalan mengeksplorasi pengetahuan awal, ide-ide mereka, serta untuk mengetahui kemungkinan terjadinya miskonsepsi pada pembelajaran sebelumnya. Dalam fase engagement, minat dan keingintahuan pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan berusaha dibangkitkan. Pada fase ini pula pembelajar diajak membuat prediksi-prediksi tentang fenomena yang dilengkapi dalam tahap eksplorasi. Selanjutnya kita masuk kepada tahap eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide dan mendiskusikannya dengan peserta didik lainnya. Pada fase ini, guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, fase yang selanjutnya itu adalah fase explanation. Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan konsep yang diperoleh peserta didik. Peserta didik dituntut untuk menjelaskan konsep yang sedang dipelajari dalam kalimat mereka sendiri. Pendidik mendorong peserta didik untuk menjelaskan konsep itu, meminta bukti, klarifikasi, dan penjelasan mereka, dan mengarahkan kegiatan diskusi. Selanjutnya kita masuk kepada fase elaboration atau elaborasi. Kegiatan belajar ini mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep-konsep yang telah dipelajari, membuat hubungan antara konsep-konsep dan menerapkannya atau mengaplikasikan konsep tersebut kepada situasi yang baru setelah melalui kegiatan-kegiatan praktikum lanjutan dan memperkuat konsep yang dipelajari. Dan yang terakhir pada fase dari model learning cycle ini adalah evaluation atau evaluasi. Jadi pada evaluation ini peserta didik diberi pernyataan untuk mendiagnosa pelaksanaan kegiatan belajar dan mengetahui pemahaman peserta didik mengenai konsep yang diperoleh. Pendidik menilai apakah pembelajarannya sudah berlangsung dan berjalan sesuai dengan teks kemampuan peserta didik serta menerima materi pelajaran. Selanjutnya kita masuk pada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh
Wahyu Budi Saputra DKK dari Universitas PGRI Yogyakarta yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Learning Cycle 5E untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa SMP. Selanjutnya yaitu penelitian dari Nurwadah Oktaviani dari Universitas Islam Negeri Suskaryau yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik yang berbasis Learning Cycle 5E untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa Madrasah Aliyah. Dan terakhir adalah penelitian mengenai pengembangan LKPD berbasis model Learning Cycle 5E dilakukan oleh Muhammad Nasir DKK di Universitas Mataram dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 5E untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Subbab yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model atau gambar berupa konsep tentang hubungan antara variabel yang satu dengan berbagai faktor lainnya. Peneliti mengembangkan sebuah produk dan model pembelajaran learning cycle untuk konsep belajar yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Adapun bagan kerangka berpikir tertera dalam bentuk gambar sebagai berikut. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Banyak produk tertentu yang dapat dikembangkan dalam pendidikan pada pembelajaran matematika. Salah satunya adalah lembar kerja peserta didik. Oleh sebab itu, peneliti merancang produk berupa LKPD dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, metode penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa lembar kerja peserta didik dengan model pembelajaran learning cycle 5E. Model penelitian yang digunakan adalah model siklus 4D. Model pengembangan 4D menurut Tia Garajan dan Kurniawan dan Dewi adalah pendefinisian atau perencangan atau pengembangan dan penyebaran. Pada tahap develop peneliti hanya sampai pada tahap uji kevalitan dan kepraktisan dari produk yang telah dikembangkan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Prosedur penelitian pada penelitian pengembangan ini adalah merujuk pada model 4D, yaitu pendefinition atau define, perencanaan atau design, pengembangan atau develop, dan penyebaran atau disseminate. Penjelasan dan prosedur penelitian ini adalah yang pertama pendefinition atau define. Tahap pendefinition ini bertujuan untuk menetapkan syarat-syarat dalam pengembangan produk yang akan dikembangkan. Tahap pendefinition tersendiri memiliki 5 kegiatan mengenai pembelajaran matematika yang dianalisis, diantaranya yaitu pertama analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk kepada tahap desain. Tahap desain bertujuan untuk merancang atau mendesain perangkat pembelajaran seperti LKPD beserta instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan model pembelajaran learning cycle. Setelah dilakukan tahap analisis, langkah-langkah pada tahap perancangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan lembar kerja peserta didik. Yang kedua, pemilihan format, dan yang ketiga adalah penilaian teman sejawat. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan atau development. Setelah rancangan LKPD selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah pengembangan. Pada tahap ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk LKPD yang sudah direvisi dan layak untuk dikembangkan. Untuk menghasilkan suatu produk, perlu dilakukannya peninjauan terlebih dahulu oleh dosen pembimbing, validasi dosen ahli, dan validasi ahli guru matematika SMA. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan LKPD-nya sebagai berikut. Yang pertama adalah peninjauan oleh dosen pembimbing. Yang kedua adalah validasi dosen ahli dan guru matematika. Yang pertama adalah peninjauan oleh dosen pembimbing.
Peninjauan oleh dosen pembimbing bisa dilakukan apabila sudah terbentuknya rancangan produk LKPD dan sudah dibuatnya instrumen untuk penilaian oleh validator. Peninjauan oleh dosen dilakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 terkait LKPD yang dikembangkan, sehingga dari hasil konsultasi ini akan diperoleh komentar dan saran yang kemudian direvisi. Dan hasil revisi dari tahapan ini nantinya akan dilakukan oleh penilaian oleh dosen ahli. Selanjutnya, validasi dosen ahli dan guru matematika. Validasi yang dilakukan pada tahap ini adalah untuk menguji tingkat kevalidan produk yang dibuat. Adapun validator pada tahap ini adalah dosen ahli dan guru matematika SMA. Untuk mengetahui tingkat kevalidan tersebut, maka harus mengacu pada syarat kelayakan isi atau materi, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Dari validator ini nantinya akan digunakan untuk melakukan revisi dan penyempurnaan LKPD sehingga diperoleh produk akhir yang lebih baik. Tahap terakhir adalah tahap penyebaran atau disseminate. Tapi pada tahap penyebaran ini tidak dilakukan. Namun karena penelitian ini hanya sampai pada tahap define, design, dan development, dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang membuat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak berjalan semestinya. Hal ini akan menimbulkan kebiasaan data mengenai efektivitas produk yang dikembangkan sebelum produk disebarkan. Penelitian ini tidak sampai menguji keefektifan produk, dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang membuat proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau dalam jaringan tanpa tatap muka, sehingga akan menjadi tidak efektif dilakukannya penyebaran dalam pencarian data keefektifan dengan situasi yang ada saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu berupa komentar, saran, dan kesimpulan dari ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi. Selain itu, data kualitatif didapatkan dari hasil pengisian angket oleh peserta didik saat uji coba terbatas, serta diperoleh dari penilaian antar teman sejawat. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan skor yang diperoleh dari penilaian validator dalam lembar validasi perangkat pembelajaran yang telah dibuat dan subjek uji coba dalam angket praktikalitas. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Pada penelitian ini, digunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah angket kevalidan produk. Pada angket kevalidan produk, instrumen digunakan untuk memperoleh nilai dari validator. Dalam hal ini yang menjadi validator adalah dosen ahli dan guru matematika. Kemudian hasil penilaian yang telah didapat dijadikan sebagai bahan revisi dan evaluasi LKPD yang dikembangkan, sehingga nantinya diperoleh tingkat kelayakan produk yang dilihat dari kesesuaian dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pada penelitian ini digunakan 3 macam lembar validasi, yaitu lembar validasi oleh ahli media, lembar validasi oleh ahli materi, dan lembar validasi oleh ahli bahasa. Selanjutnya kita masuk kepada angket penilaian teman sejawat. Angket ini dibuat dengan tujuan agar peneliti bisa mengetahui bagaimana tanggapan teman sejawat terhadap LKPD yang akan dikembangkan. Adapun instrumen penilaian yang digunakan mengacu pada catatan dan saran perbaikan dari teman sejawat tanpa menggunakan skala Likert. Dan yang terakhir adalah angket untuk mengumpulkan data kepraktisan LKPD. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepraktisan lembar kerja peserta didik adalah lembar angket respon peserta didik dan lembar angket respon pendidik. Lembar angket ini dibuat menurut skala Likert, yaitu skala di mana terdiri dari kategori jawaban yang diatur oleh peneliti, yaitu sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau R, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS.
Tingkat kepraktisan akan dilihat dan diukur melalui instrumen lembar angket respon peserta didik terhadap penggunaan bahan ajar LKPD terhadap pembelajaran. Jadi, penelitian ini akan menggunakan skala Likert dalam 5 tingkatan pilihan jawaban.